buat semua yang mengikuti kami dalam program Pastors Kids Online Evangelism yang julung kali diadakan di peringkat Seventh-day Adventist Mission Sarawak. Saya, PK Ratna, akan memimpin program kita pada hari ini. Program ini diterajui oleh anak-anak pendeta Gereja Seventh-day Adventist Mission seluruh Sarawak. Kami berasa sungguh diberkati kerana diberi kesempatan untuk memimpin program evangelisasi yang istimewa ini. Ini merupakan hari yang pertama kita bersiaran dalam Facebook dan YouTube Hope Media Sarawak. Tema program kita ialah Trust and Obey, percaya dan menuruti. Berikut merupakan atur cara program kita pada malam ini. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah PK Alvin, PK Alden, PK Almia Andrew. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh PK Alvin Andrew. Khotbah akan dibawakan oleh pembicara kita PK Sheehan Semili. Sepanjang program ini, kami akan mengadakan doa kelompok bagi setiap doa permohonan anda. Anda boleh menyampaikan doa permohonan anda di ruangan komentar di bawah ini. Saya berharap anda tetap setia bersama kami sehingga ke hujung program ini. Halo semua, jadi pada hari ini saya dengan adik-adik saya, Alden dengan Mia, akan memimpinkan dalam lagu. So, lagu pertama kita adalah God Will Make a Way. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He shed on our way. While we do His good will, He abide with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His path quickly drives it away. Not a doubt or a fears, not a sigh or a tears, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for
there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet. Oh, we walk by His side in the rain. What He says we will do, what He says we will go. Never fears, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hai semua, saya Alvin akan memimpinkan dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Our most gracious Father Heaven, we thank you, Lord, for this beautiful day and that you have given to us. Thank you, Lord, that you have been with us throughout our life. And as we come here to worship and to know more about you, Lord, in this program, a program where we learn that we need to have trust in you, Lord. We know that it's hard for us to earn trust, Lord, in this world. But if we believe in you, Lord, we trust in you and you can guide us, Lord, from harm and danger. And of course, lead us, Lord, as we walk in this world faithfully with you, Lord. There are many temptations that we are facing, but we must have faith in you, Lord, because you are always there for us. And you have been with us since we are born in this world. Thank you, Lord, for this program. And may you bless the speaker of the hour who is going to share your words, Lord. Forgive us our sin, Father, if we fail you, because all of this we ask in Jesus Christ's loving name. Amen. Selamat petang kepada semua yang menghadiri pada petang ini. Jadi sebelum saya memulakan khotbah saya, mari kita semua berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan syurga, terpujilah namamu ya Bapa, kerana Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada malam ini ya Bapa, kami akan mendengar khotbah daripada saya pada malam ini. Berkatilah semua kami yang menghadiri di sini ya Bapa. Curahilah berkat-Mu ke setiap kami di sini. Terima kasih kerana telah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama mengatakan amin. Tajuk khotbah saya pada petang ini iaitu ketaatan iman. Mari kita sama-sama buka dalam Roma 16 ayat 26 yang berbunyi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat kunci kita pada saat ini merupakan satu tuntutan yang diberikan oleh Tuhan kepada semua umat-Nya. Mari kita imbas kembali keadaan kita sebelum ini. Tahun 2020 merupakan detik di mana ramai di antara kita dalam keadaan yang cemas, keadaan yang melibatkan ramai nyawa yang terkorban, ramai yang sakit tenat sewaktu COVID-19 melanda secara global pada waktu tersebut. Ini yang harus kita kembali dan ingat. Jangan sesekali kita lupa iman kita. Sebab ini merupakan ujian terbesar dalam kehidupan kita. Mungkin terdapat sebahagian hanyalah cubaan yang biasa. Tetapi kita sebagai umat Allah, kita harus ingat tanda-tanda akhir zaman ini dan kita tidak leka dengan tanda-tanda akhir zaman tersebut di dalam Alkitabiah. Salah satunya ialah wabak atau penyakit yang ada di sana, di sini, di mana-mana sahaja yang tidak kehabisan. Seperti satu virus itu, ada pula varian yang lain.
Jadi, itu menguji ketaatan iman kita sebagai umat Allah. Apakah yang Paulus ingin sampaikan kepada kita? Apakah yang cuba disampaikan oleh beliau dari buku Roma sebentar tadi? Pertama, ketaatan iman kita kepada Yesus adalah perkara asas di dalam kehidupan semua umat. Ini merupakan satu pertanyaan yang sangat serius kepada kita sebagai umat Kristian, saudara-saudari. Kita harus ingat apa yang Paulus ingin sampaikan kepada semua kita adalah perkara asas. Dan perkara asas itu adalah ketaatan iman kita. Kalau kita lihat anak-anak yang masih bersekolah, apakah perkara asas yang harus mereka ada? Jika mereka bersekolah, mereka harus memiliki seragam sekolah yang lengkap. Kasut, beg, buku latihan, pensil, dan sebagainya. Jadi, itu perkara asas. Tanpa itu, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mungkin tidak masuk ke dalam kelas. Ya, jadi itu perkara asas. Jadi, perkara asas sebagai kita umat Kristian, satu tuntutan Tuhan adalah ketaatan iman kita. Apa yang kita percaya dan itulah apa yang kita harus percaya dalam kehidupan kita. Perkara ini berlaku dalam Kejadian 2 ayat 16. Begitu juga perkara ini adalah benar apabila Tuhan membawa umatnya keluar dari tanah penghabaan suatu ketika dahulu, yaitu di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Dan ini apa yang kita lihat dalam buku Kejadian 2 ayat 16. Mari kita buka bersama di dalam Alkitab. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini merupakan satu arahan dan ketetapan Tuhan yang harus berikan kepada manusia pada ketika itu. Ini adalah perkara asas. Semua orang tahu, tetapi mari kita ke ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Harus kita letakkan ataupun tekankan ini sebagai satu ajaran kepada kita. Malah kita lihat, perkara asas tersebut telah berlaku di Taman Eden. Yang lain kau boleh makan, tetapi pohon yang di tengah itu dikenali sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Seterusnya, kita lihat apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Kedua, yaitu ketaatan adalah perkara asas untuk mendapat berkat daripada Tuhan Yesus. Itu adalah perkara asas. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan diberikan berkat oleh Tuhan. Kita lihat di dalam buku Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Pada ayat jika kamu menurut dan mau mendengar, ramai yang kita yang mau mendengar tetapi tidak mau menurut. Ini merupakan satu daripada cabaran kita sebagai umat Kristian. Tetapi kita lupa kalau kita mendengar dan kita menurut, maka kita akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Maksudnya apa, saudara-saudari? Maksudnya berkat. Berkat berlimpah yang Tuhan akan berikan kepada umat yang mendengar dan percaya sekaligus menjadi orang yang penurut. Dalam Mazmur 81 ayat 14, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan.
Dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku. Maksudnya, Tuhan akan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita. Mungkin ada saudara-saudari yang sedang mendengar khotbah saya pada saat ini, sedang berlawan dengan Goliat. Goliat itu mungkin dari segi kewangan kita, dari segi kesehatan kita, mungkin juga Goliat itu dari segi rakan kita ataupun hubungan antara suami istri. Ada Goliat di hadapan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ingat saudara-saudari, jangan jadikan Tuhan itu menjadi resource, menjadi perkara yang terakhir dalam kehidupan kita. Sudah tiada apa-apa yang kita boleh buat, baru kita ingin memanggil Tuhan. Ini yang kita harus mengerti ya, bahawa Tuhan itu senantiasa ada dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Noah dan keluarganya menyebabkan mereka selamat dari air bah yang sangat dahsyat. Kita boleh baca di dalam Kejadian 7, 8 dan 9. Kasih Tuhan telah menyelamatkan mereka. Kasih yang lahir daripada Tuhan adalah oleh kerana kesetiaan mereka. Bagaimana sudut pandangan Tuhan mengenai ketidaktaatan? Ketidaktaatan sama seperti dosa orang bertenung, orang yang degil, pembuat kejahatan dan penyembah berhala di dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Selain itu, ketidaktaatan sama juga seperti menjadi musuh-musuh Tuhan, iaitu dalam Roma 8 ayat 6 dan 7. Ketidaktaatan pastinya juga membawa kepada hukuman. Kita boleh dapatkan dari ayat 2 Korintus 10 ayat 6 dan juga Hebrew 2 ayat 2. Mari kita lihat apakah 7 berkat hasil daripada ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama iaitu milikan untuk kayu kehidupan. Dalam Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Orang yang taat akan Tuhan pastinya bertaubat dan senantiasa mengikuti perintah Tuhan, dan kerajaan syurga pastinya terbuka luas untuk mereka-mereka yang telah dipilih. Yang kedua, kemasukan ke kota Jerusalem. Wahyu 22 ayat 14 sehingga 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Orang yang taat akan Tuhan pastinya menghindari perkara yang tidak bermoral dan berdosa ini. Dan setiap orang yang tidak bertaubat dari dosa-dosa mereka, pasti gerbang didapat mereka lewati. Yang ketiga, memiliki kehidupan yang kekal. Kita boleh dapat dari Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yang keempat, memiliki damai. Yesaya 48 ayat 18 hingga 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat yang ke-19, maka keturunanmu akan seperti pasir
dan anak cucumu seperti kersi. Banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Yang kelima, menjadi sahabat Yesus. Amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang keenam, menjadi sesuatu yang istimewa. Malaki 3 ayat 16 hingga 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Yang terakhir sekali, janji untuk kehidupan sekarang dan masa akan datang. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kesimpulannya, hanya ketika kita mematuhi suara Tuhan, kita dapat mengetahui kegembiraan yang datang melalui ketaatan yang penuh kasih. Dan iman berdasarkan Alkitab akan menghasilkan buah kepatuhan yang penuh kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa. Saya akan pimpin dalam doa penutup kita. Bapa kami yang bertata di kerajaan syurga, kami sangat berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari yang telah kami lalui. Pada saat ini kami meminta Roh Kudus-Mu untuk sentiasa berada dalam setiap kami di sini ya Bapa, untuk terus menjadi umat yang taat akan iman kami, iaitu kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala yang Kau telah berikan kepada kami, dan biarlah apa yang kami dapat pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terutamanya ketaatan iman kami ya Bapa. Terima kasih kerana telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama mengatakan amin. Selesai sudah program hari pertama kita. Semoga anda diberkati oleh khotbah yang telah disampaikan oleh pembicara kita pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di hari esok pada waktu yang sama dalam program Pastors Kids Evangelism 2021. Tuhan memberkati.